Jumpa lagi dengan saya Penjo Setiawan di channel Arek Semolowaru, dan kali ini kita akan membahas tentang laptop ThinkPad T460S. Saya mau sedikit cerita sebelumnya. Saya sebelumnya itu pengen punya Apple MacBook Pro begitu tahun 2014, tapi waktu itu ya harganya masih sangat mahal, di atas 10 juta. Lalu kemudian ada satu MacBook bukan Pro, yang satunya lagi itu saya lupa namanya ya, MacBook Air ya. Setelah lihat Google itu jadi MacBook Air. Kemudian saya datang ke daerah Wadung Asri Sidoarjo ya. Kemudian saya ke sana itu tanya, Pak, saya mau lihat MacBook Air-nya. Kemudian saya, kok MacBook Air nggak ada MacBook Pro? Nggak ada. Tapi kalau mau laptop, katanya si sales ya, Mas, kalau mau laptop itu ya ThinkPad gitu, katanya seperti itu. Nah kemudian ada satu customer datang itu beli ThinkPad langsung cabut gitu saja. Waduh, ini kelas dunia itu. Sebelum cabut saya tanya, Pak, kapan kok begitu mudahnya menentukan pilihan pada ThinkPad? Dia bilang, ya kalau untuk kerja ya ThinkPad, Mas. Gitu aja jawaban sederhananya. Mulai itu ya malamnya itu saya mulai browse tentang ThinkPad dan lain sebagainya, dan saya ambil resiko, oke lah ya, saya ambil nih barang. Jadi saya ada ThinkPad T460S ya, ini sudah Core i7 vPro. Saya kurang paham vPro itu bagaimana ya. Core i7 vPro itu mungkin level yang untuk laptop tipis seperti itu. Nah akhirnya saya ambil itu, internalnya juga pakai SSD yang tidak banyak ya, sekitar enggak sampai 128 kalau nggak salah ya. Nah, kemudian juga keyboardnya nggak ada backlit-nya. Kemudian saya lihat kok juga keyboardnya itu enak banget ya, dan akhirnya saya jatuh cinta. Dan memang kalaupun ada dana lagi itu tidak ambil lain kecuali ThinkPad lagi seperti itu. Nah kemudian saya bahas ya masalah kekurangannya dulu, karena ini laptop sudah umur gitu kan. Satu, itu tidak ada backlit di keyboard, meskipun itu menurut saya minor ya, karena saya biasa nulis pakai 9 jari, jadi tidak dibantu dengan backlit. Keyboardnya itu juga enak-enak aja. Kemudian keyboardnya juga enak ya, dan hanya bisa disaingi menurut saya sama keyboard mechanical. Saya juga termasuk punya keyboard mechanical Keychron V2 ini ya. Saya merasa bahwa memang ya layak kalau keyboardnya enak gitu. Kemudian speakernya juga sudah mulai soak, Pak. Itu kekurangan kedua, speakernya itu soak. Kemudian yang ketiga, baterainya juga mulai soak, jadi harus ngecas terus. Kemudian yang berikutnya, keempat, ya pinggiran layarnya sudah mulai merotoli. Tapi saya yakin ini bisa diperbaiki, kalau emang ada dana sudah bisa diperbaiki. Ya itu kekurangannya ya. Mulai dari baterai sudah mulai soak, speaker juga mulai soak, keyboardnya nggak ada backlit-nya. Itu saya kira ya masih bisa ditolerir lah ya. Kalau untuk speaker dicolokin ke speaker Bluetooth. Kalau untuk keyboard nggak ada backlit ya sudah ada keyboard mechanical. Kalau ada baterai soak, kebetulan saya juga nggak terlalu mobile di jalanan gitu ya, ditancepin saja ke cas-casan charger. Itu kekurangannya. Kemudian keunggulannya body carbon sudah tampak mewah sekali, tipis, termasuk tipis ya. Ini laptop yang kedua ini keunggulannya adalah bandel ya, untuk nulis, untuk Anda sosial media gitu oke punya ya, untuk bales WA itu juga oke punya, untuk ngetik, untuk ngiklan, ngedit sederhana di Photoshop itu juga oke. Jadi running very well ya. Untuk hal-hal yang seperti itu kira-kira untuk kerja ya, itu sangat-sangat oke sekali. Kemudian yang ketiga, untuk editing video sederhana ya. Sederhana dalam arti gini, sampean itu footage-nya bukan dari footage kamera DSLR yang tinggi-tinggi gitu ya. Ya 30 fps gitu aja sudah cukup. GoPro 30 fps juga sudah cukup. Kemudian ya untuk OBS juga jalan oke ya, untuk Bandicam juga jalan oke. Jadi working properly, asalkan footage yang diambil itu termasuk yang middle, bukan yang high ya. Nah kalau editing video untuk sederhana seperti itu oke punya menurut saya. Tapi kalau seumpama video sampai itu pemanjang, durasinya itu juga 1 jam atau misalnya 45 menit gitu ya, waduh itu rendernya lama, Pak Bro. Jadi maksimum kalau menurut saya itu 10 menit sudah mentok ya. 10 menit video 10 menit itu baru itu bisa wajar ya, paling rendernya juga 10 menitan gitu ya. Namun juga
harap dimaklumi ini bukan laptop editing. Sekali lagi bukan laptop editing. Jadi kalau Anda konten kreator pemula udah dapat duit sekitar 4 sampai 5 juta, mungkin 6 juta 7 juta, sampai mau beli laptop yang kira-kira bisa oke lah di skala lini gitu ya, working properly, itu ThinkPad T460S itu bisa jadi oke, gitu saja. Kalau emang ada dana lebih ya mungkin bisa naik langsung ke mana, Lenovo apa itu yang untuk gaming itu, Legion ya, itu oke punya ya. Jadi saya kira ini pengalaman yang luar biasa bagi saya sebagai konten kreator. Laptop sederhana ini sangat bisa membantu sekali. Terima kasih, gitu aja, kita jumpa lagi di lain kesempatan, dan harap maklum ini kita lagi ngerekam pakai Zoom H5n lagi bosku. Oke ya, salam kenal dari saya Arek Semrawu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kamsiah.